Kalau susu sapi ini tidak homogen. Jadi dia bergumpal-gumpal gitu. Lemaknya itu gampang terpisah sehingga untuk tetap cair seperti ini dia perlu proses homogenisasi. Di mana sayangnya proses itu bisa meningkatkan kadar radikal bebas. Tapi Dokter Yofi ini ahli susu. Boleh, baru belajar. Boleh, baru belajar. Oke, ini kita ingin membahas Ola tentang susu sapi versus susu kambing. Nah, mana minum susu, misalnya susu sapi akhirnya gampang mencret. Iya, nanti diare, kolik gitu ya. Atau susah pup juga bisa, ya kan? Ya, Iya. betul sekali. Oke, kita ingin membahas sedikit mengenai perbedaan atau perbandingan gizi dari susu sapi dan susu kambing. Apa yang perlu diketahui oleh pemirsa di rumah antara kedua susu ini, Dok? Oke, sebetulnya kalau kita bicara perbandingan nilai gizi, sebetulnya ini berdua bersaing sekali sebetulnya. Gitu. jadi Lebih jauh terkuat beda. ya. Iya, gitu. Tapi tetap kalau di sini dilihat adalah tetap susu mama yang terbaik Iya. ya, alias ASI. Iya, makanya saya bilang dua perbandingan Iya. ini ya. Nah, tapi memang susu kambing mempunyai beberapa kelebihan. Yaitu misalnya tadi kan Dokter Rian sudah bilang laktos ya. Dia lebih rendah laktosnya. Terus kalau untuk vitamin dan mineral, dia lebih tinggi dalam beberapa hal. Seperti misalnya lebih tinggi kalsium, magnesium, zat besi, selenium ya. Yang pernah dengar kita tahu bahwa selenium sangat baik untuk antioksidan. Iya. Itu dia lebih tinggi. Tapi memang juga ada kurangnya. Kalau susu kambing dia agak kurang di asam folat sebetulnya. Zat gitu. besi ya untuk Asam folat. Asam Jadi folat. untuk ibu folatnya hamil, untuk ibu hamil ya. ya itu sebetulnya ini kalah dibandingkan susu sapi. Oke, berarti untuk kondisi ibu hamil memang untuk asam folat tidak direkomendasikan dari susu kambing. Iya. Oke, Iya, perlu apalagi dalam tambahan jangka waktu ya. lama. Perlu ya, perlu tambahan. betul Kalau sekali. misalnya untuk mengkonsumsi ini usianya berapa kita dari bayi boleh kambing? Oke, kalau masih di bawah setahun sebaiknya lebih baik ASI, jauh lebih menang ASI ya, karena mungkin pencernaannya belum sempurna untuk mencerna di luar dari yang dikenali oleh tubuhnya sendiri. Karena tadi ya, ada kan kandungan proteinnya juga berbeda ya. Iya, betul. Ada kasein dan whey, Iya. dan di sini lebih banyak kasein yang sulit dicerna oleh bayi. Betul sekali. Nah, itu dia. Makanya harus diperhatikan bahwa untuk bayi-bayi terutama di bawah usia 2 tahun tuh lebih baik konsumsi ASI. Beberapa hal memang tadi karena kita bicara masalah nilai gizi tidak terlepas dari yang namanya kayak globulin, albumin. Iya, Ini kan juga faktor yang menentukan kondisi di mana proses penyerapannya, Iya. kemudian kadar lemaknya itu mikro atau makromolekulnya Betul. jadi mudah dicerna. Betul. Nah, proses-proses apa yang mengakibatkan susu sapi ini lebih baik dikonsumsi oleh orang tertentu atau susu kambing sebaliknya? Oke, kalau misalnya kita bicara orang yang tidak mempunyai keluhan apapun ketika mengkonsumsi susu sapi, maka silakan lanjutkan. Oke. Tapi kalau misalnya mulai muncul suatu masalah seperti alergi, tapi sebetulnya gini ya, kalau kita mau mendiagnosa bahwa seseorang ini alergi memang butuh pemeriksaan tertentu ya. Tapi bisa jadi juga kita mulai mencoba beralih ke susu kambing karena susu kambing seperti sudah tadi disebutkan dia lebih rendah laktos dan kasein, di mana dua hal ini yang penyebab utama alergi biasanya dari susu sapi tersebut. Nah, ada pendapat-pendapat nih di luar sana. Masyarakat juga beranggapan bahwa kalau minum susu kambing itu justru malah bisa mengobati alergi. Bahkan gangguan di saluran pernafasan nih. Pernah dengar nggak, Ola? Nggak sih, Katanya nggak biar nggak alergi, biar kalau ada asma bisa sembuh gitu. Kalau itu orang nggak pernah dengar, tapi buat obat kuat pernah dengar. Apa Olah? Obat kuat. Ibu percaya susu kambing buat obat kuat? Oh, ibu pernah percaya. Buktikan Bu, buktikan. Enggak, kita gini, sekarang kita bicara masalah usia harus percaya usia yang lebih dewasa, Iya, ya, iya. pengalamannya lebih banyak. Tapi gimana nih, Dokter Oke, Yofi? sebetulnya gini, kalau untuk mengobati mungkin bahasanya kurang pas ya. Ya. Tapi kalau untuk mengurangi gejala mungkin bisa karena tadi kan dengan minim alergi maka gejala tadi seperti gangguan pernafasan atau pernafasan. asma akan berkurang. Mungkin juga yang membantu tadi selenium karena selenium itu baik untuk membentuk antioksidan alami dalam badan yaitu glutathione. Dan juga jangan lupa ini tadi kalau nggak salah Dokter Rian sempat cerita ya proses pengolahan susu ini sendiri. Sebenarnya dibanding susu kambing Kalau yang susu dia kambing tidak tidak perlu perlu. katanya gitu. Jadi sehingga kadar radikal bebasnya lebih sedikit. Iya, kalau kita melihat dari status warna, sekarang kan Iya. banyak sekali produsen susu sapi atau susu kambing. Nah, ini untuk warna asli kan ada kaitannya dengan kandungan seperti beta karoten atau Betul. vitamin A. Itu ada Betul. perbedaan nggak? Iya, memang susu kambing dia lebih tinggi ke vitamin A
sedangkan susu sapi lebih ke beta karoten sehingga warnanya agak sedikit lebih kuning atau oranye kali ya. Oke, ini kan Seperti juga itu. untuk ibu-ibu di rumah karena banyak sekali penyedia susu jadi tidak mudah terkecoh ya. Iya. Susu siapakah ini sebenarnya? Susu Iya. ibu. Susu ibu juga warnanya bisa berubah-berubah, Benar. tergantung konsumsi dari ibunya tuh Iya. makanannya apa. Iya, Nah, saya nggak tahu waktu itu. Ya, aku mau tanya nih dok, nih kalau misalnya benar nggak sih kalau susu kambing itu lebih baik dikonsumsi dalam kondisi mentah gitu, bukan nggak harus dimasak, benar nggak itu? Oke, jadi gini, sebetulnya setiap pemasakan atau pengolahan akan merubah kandungan nutrisinya. Sebenarnya seperti itu. Semakin dipanaskan misalnya, dia akan semakin merubah strukturnya. Tapi hati-hati juga ketika kita mengkonsumsi yang benar-benar mentah, itu tetap ada resiko seperti infeksi ya, terkontaminasi maksudnya. Oh, oke. Bakteri, virus, segala macam itu yang harus dipikirkan Tetap juga. harus di Iya. Jadi bahan proses dengan pertimbangan. tepat, Mm-mm. ya. Jadi antara mentah dan ataupun dimasak itu udah terserah Iya. ibunya ya, Iya, siapa yang iya. mau konsumsi seperti itu. Bicara masalah susu kambing, ada pernyataan di beberapa media mengatakan apabila dikonsumsi dan jangka waktu panjang itu bisa mengakibatkan iritasi usus. Benar itu, Dok? Susu sapi apa Susu susu kambing? Gini, sebetulnya justru mungkin susu kambing sedikit lebih bagus ya daripada susu sapi untuk urusan pencernaan. Karena gini, susu kambing itu mengandung lebih banyak oligosakarida. Jadi dia itu adalah prebiotik, itu Ya. makanannya probiotik. Kita udah tahu ya bahwa probiotik itu bagus untuk membantu fungsi pencernaan. Iya, daya tubuh usus juga Ya, ya. satu lagi mungkin menurut beberapa penelitian susu kambing dinyatakan bersifat lebih basah daripada susu sapi. Gitu. Jadi sehingga orang-orang yang dengan gangguan mah akut ataupun mah kronis mungkin lebih baik memilih susu kambing karena sifat basahnya tersebut. Lebih aman jadinya ya. Iya.